sobat-sobat semua, bertemu lagi di channel YouTube Nanda FZ. Nah, kali ini Nanda FZ akan bercerita tentang sebuah kisah. Oh, apa sih Kak kisahnya? Nah, kisahnya ini sangat menarik loh bagi anak-anak. Kisahnya adalah tentang Joko dan pohon kacang. Simak terus ya teman-teman, jangan sampai ketinggalan. Kisah Joko dan pohon kacang. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang anak laki-laki yang bernama Joko. Ia tinggal di rumah dengan ibunya. Hidup mereka sangat memprihatinkan. Dan harta yang mereka miliki hanyalah seekor sapi tua yang produksi susunya mulai berkurang. Hingga suatu hari, ibu menyuruh Joko pergi ke pasar untuk menjual sapi mereka. Uang hasil penjualan sapi tersebut nantinya akan digunakan untuk membeli biji gandum dan kemudian akan menanamnya di ladang belakang rumah mereka. Keesokan harinya, Joko pergi ke pasar untuk menjual sapinya. Namun, di tengah perjalanan menuju ke pasar, Joko bertemu dengan seorang kakek. Kakek tersebut lalu menyapa Joko. "Hai nak, mau dibawa kemana sapi itu?" Lalu Joko menjawab, "Aku mau menjual sapi ini ke pasar, Kek." Setelah mendengar jawaban Joko, kakek itu lalu menawarkan untuk menukar sapinya dengan sebutir kacang. "Maukah engkau menukar sapimu dengan kacang ajaib ini?" kata kakek itu. "Apa? Menukar sebutir kacang dengan sapiku?" kata Joko terkejut. "Jangan menghina ya. Ini adalah kacang ajaib. Jika kau menanamnya dan membiarkannya semalam, maka pagi harinya kacang ini akan tumbuh sampai ke langit." Kata kakek itu menjelaskan. "Jika begitu, baiklah," jawab si Joko. Sesampainya di rumah, Joko menceritakan semuanya kepada ibunya. Setelah mendengar cerita Joko, ibu sangat terkejut dan marah. "Bagaimana bisa kau tukar sapi itu dengan sebutir biji kacang ini? Bagaimana mungkin kita hidup hanya dengan sebutir biji kacang?" Saking marahnya, sang ibu melempar biji kacang tersebut keluar jendela. Tapi, apa yang terjadi keesokan harinya? Ternyata ada pohon raksasa yang tumbuh sampai mencapai langit.
Wah, ternyata benar apa yang dikatakan oleh kakek itu, gumam si Joko. Lalu, dengan hati-hati, ia langsung memanjat pohon raksasa itu. Aduh, mengapa tidak sampai juga ke ujung pohon ya? Kata Joko dalam hati. Tidak berapa lama kemudian, Joko melihat ke bawah. Ia melihat rumah-rumah menjadi sangat kecil. Akhirnya, Joko pun sampai ke awan. Di sana, ia bisa melihat sebuah istana yang sangat besar sekali. Aku haus dan lapar. Mungkin di istana itu aku menemukan makanan, gumam Joko. Sesampainya di depan pintu istana, ia mengetuknya dengan keras. Kriek. Pintu yang besar itu terbuka. Ketika ia menengadah, muncul seorang raksasa wanita yang sangat besar. Ada apa, nak? Kata wanita itu. Selamat pagi. Saya haus dan lapar. Bolehkah saya minta sedikit makanan? Wah, kau anak yang sopan sekali. Masuklah. Makan di dalam saja ya. Kata wanita itu ramah. Ketika sedang makan, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang keras. Ternyata suami raksasa wanita itu yang datang. Ia adalah raksasa pemakan manusia. Dengan cepat, wanita itu berkata pada Joko, "Nak, cepatlah sembunyi. Suamiku akan datang." Wah, aku pulang. Cepat, siapkan makanan untukku. Teriak raksasa itu. Joko menahan nafas di dalam tungku. Raksasa itu tiba-tiba mencium bau manusia. Lalu ia mengintip ke dalam tungku. Cepat-cepat, istrinya berkata, "Itu bau manusia yang kita bakar kemarin. Sudahlah, tenang saja. Ini makanannya sudah siap." Setelah makan, raksasa mengeluarkan pundi-pundi yang berisi uang emas curiannya. Setelah lama menghitung, dia merasa sangat capek. Tak berapa lama kemudian, raksasa itu akhirnya tertidur karena lelah. Melihat hal itu, Joko pun segera keluar dari persembunyiannya. Sebelum pulang, ia mengambil uang emas hasil curian si raksasa itu sambil berjalan mengendap-endap menuju pohon kacang. Joko terus menuruni pohon kacang dan akhirnya sampai di rumah. "Ibu, lihat
lihatlah emas ini. Mulai sekarang kita jadi orang kaya. Tak mungkin kau mendapatkan uang sebanyak ini dengan mudah. Apa yang kamu lakukan, Nak? Ibu pun bertanya kepada Joko. Lalu Joko menceritakan semua kejadian pada ibunya. Kau terlalu berani, Joko. Bagaimana jika raksasa itu datang untuk mengambilnya kembali? Kata ibunya dengan khawatir. Semenjak mendapatkan uang emas, tiap harinya Joko hanya bersantai-santai saja dengan uang curiannya. Tidak berapa lama, uang hasil curiannya pun habis. Joko kembali memanjat pohon kacang untuk menuju ke istana. Kau datang lagi. Ada apa? Kata istri raksasa itu. Selamat siang, Bu. Karena saya belum makan dari pagi, perutku jadi lapar sekali, Bu. Ibu raksasa yang baik itu diam saja. Tapi ia tetap memberi Joko makan siang. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki raksasa. Seperti dulu, Joko kembali bersembunyi di tungku. Setelah masuk ke rumahnya, raksasa itu makan dengan lahapnya. Setelah itu, ia meletakkan ayam hasil curiannya ke atas meja sambil berkata, "Ayam, keluarkan telur emasmu." Lalu ayam itu berkokok. Kukuruyu, kuku, kukuruyu, kuku, kukuruyu, kuku, kuku. Ia mengeluarkan sebutir telur emas. Raksasa merasa puas. Ia minum seks sampai akhirnya tertidur. Telur emas. Wah, hebat, pikir Joko. Diam-diam, ia menangkap ayam itu dan cepat-cepat lari pulang ke rumah. Dengan ayam petelur emasnya, Joko menjadi orang yang malas dan suka bersantai-santai saja. Karena tiap hari ayam itu mengeluarkan telur lebih dari seharusnya. Ayam itu pun akhirnya mati. Joko merasa bingung. Karena persediaan duitnya kian menipis. Akhirnya, Joko pun memutuskan untuk kembali lagi ke istana raksasa itu. Dan lagi-lagi, ia bersembunyi di tungku. Ketika raksasa laki-laki pulang sambil membawa harpa, sambil minum seks,
Raksasa berkata, "Hei harpa, mainkan sebuah melodi yang indah." Keajaiban pun terjadi. Harpa itu memainkan sendiri sebuah melodi yang indah. Raksasa pun mulai tertidur dengan pulas setelah mendengarkan merdunya musik yang dimainkan harpa itu. Seperti biasanya, Joko mulai beraksi pada saat raksasa tertidur. Joko lalu keluar dari persembunyiannya dan langsung menuju meja tempat harpa itu diletakkan. Tapi saat Joko akan mengambil harpa tersebut, tiba-tiba saja ada sesuatu yang mengejutkan. Harpa itu berteriak dengan keras, "Tuanku, ada pencuri!" Raksasa itu pun terbangun. Ia segera mengejar Joko yang berlari sambil membawa harpa milik raksasa itu. Raksasa terus mengejar dan menuruni pohon kacang tersebut. Ketika hampir sampai di bawah, Joko berteriak dengan suara keras, "Ibu, ambilkan kelapa dari gudang, cepat, cepat Bu!" Betapa terkejutnya sang ibu melihat sosok raksasa yang datang mengejar Joko. Ia gemetar karena amat takut. Begitu turun dari pohon, Joko segera menebang pohon kacang itu dengan kapaknya. Dengan suara yang keras, pohon kacang itu pun rubuh. Raksasa itu pun jatuh ke tanah dan mati. Ibu sangat lega melihat Joko selamat. Sambil menangis, ia berkata, "Joko, jangan lagi kau melakukan hal yang menyeramkan seperti ini, Nak. Betapapun miskinnya kita, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Dengan bersyukur kepada Tuhan, pasti kita berdua akan hidup dengan baik, Nak. Maafkan saya, Ibu. Mulai sekarang, saya akan bekerja dengan sungguh-sungguh," kata Joko pada ibunya. Sejak saat itu, Joko bekerja dengan rajin setiap harinya dengan ditemani harpa yang memainkan melodi-melodi indah yang menambah semangat kerja Joko. Teman-teman, itulah kisah Joko dan pohon kacang. Kita bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut. Seharusnya kita selalu bersyukur kepada Tuhan, maka kehidupan kita akan lebih baik. Begitu ya teman-teman. Terima kasih karena sudah menyimak kisah Joko dan pohon kacang. Sampai bertemu di kisah selanjutnya ya. Dadah.